العالمين وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين، خصوصا من السلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ أحمد الرفاعي والشيخ بهاء النقشبندي وشيخنا عبد الله الهرري، وإلى أرواح مؤسس جمعية نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ بسر سنسري والشيخ عبد الوهاب حسبوه، وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Nadu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat yang tidak terhitung jumlahnya karena saking banyaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menggunakannya selain dalam kemaksiatan. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih pada bab kitabatul ilmi, bab yang menjelaskan tentang pentingnya kita menulis ilmu, menulis pelajaran yang kita pelajari dari seorang guru. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Amr qala akhbarani Wahb bin Munabbih an akhihi qala sami'tu Aba Hurairah yaqulu. Sami'tu waskrungu sapa ingsun Aba Hurairah Aba Hurairah yaqulu dawuh sapa Abu Hurairah, ma min ashabin nabiyyi, ora ana iku setengah saking pira-pira sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadun utawi wong suci. Ma min ashabin nabi, ora ana iku setengah saking pira-pira sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahadun utawi wong suci, aksara kang luweh akeh apane hadisan hadise, anhu sangking ahad, minni tinimbang sangking ingsun. Illa ma kana kejaba, illa ma kejaba barang kana kang ana min Abdullah bin Amrin, sangking Abdullah bin Amr,
Fa innahu maka sak temene Abdullah ibn Amr ibn al-As iku kana ana sapa Abdullah ibn Amr ibn al-As iku yaktubu nulis sapa Abdullah ibn Amr wala aktubu lan ora nulis sapa ingsun. Taba'ahu ikuti ing Wahab ibn Munabbih sapa Ma'mar an-Hammamin saking Hammam an Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, hadis diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa beliau mengatakan tidak ada seorang pun dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang lebih banyak hadisnya, dari Nabi minni dibandingkan saya. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak hadisnya dari Nabi kecuali yang lebih banyak dariku kecuali makana min Abdullah ibn Amr, kecuali hadis yang berasal dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Fa innahu kana yaktubu, sesungguhnya Abdullah ibn Amr ibn al-As itu dulu dia menulis, beliau menulis wala aktubu, dan aku tidak menulis. Hadirin rahimakumullah, jadi ini perbedaan antara menulis dan tidak menulis. Bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abdullah ibn Amr ibn al-As itu juga salah satu sahabat Nabi yang juga paling banyak dalam meriwayatkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaannya bahwa Abdullah ibn Amr ibn al-As itu beliau menulis, sedangkan Abu Hurairah itu tidak menulis. Hanya saja Abu Hurairah beliau kan selalu mulazamah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin kita sampaikan, hampir setiap waktu Abu Hurairah itu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau termasuk Ahlus Suffah, beliau tinggal di Masjid Nabawi, senantiasa mengiringi keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sangat banyak hadis yang didapatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan ketika Abu Hurairah itu tidak terlihat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan mencarinya. Seperti yang pernah terjadi. Suatu saat Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau sedang junub, sehingga ketika itu beliau sengaja untuk menghilang dari Nabi dalam rangka untuk mandi junub, sehingga beliau beberapa saat tidak bersama Nabi karena dalam rangka mandi junub, untuk kemudian beliau bisa menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali. Tetapi di saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencari-cari Abu Hurairah kemana. Sampai kemudian Abu Hurairah kemudian datang, dan Nabi kemudian bertanya, dari mana kamu wahai Abu Hurairah? Kemudian beliau menceritakan tentang keadaan beliau, bahwa beliau tadi sempat menghilang itu untuk mandi junub karena beliau sedang junub. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menegur beliau, semestinya beliau tidak melakukan itu, karena sesungguhnya orang yang junub itu tidak najis. Beliau mengatakan bahwa seorang mukmin itu tidak najis, meskipun dia dalam kondisi junub. Nah, artinya dia boleh, seorang mukmin dia boleh untuk melakukan aktivitas
termasuk dalam hal ini membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena seorang mukmin itu tidak najis dengan sebab dia junub. Karena dengan beliau meninggalkan Nabi meski sesaat, maka beliau telah kehilangan yang semestinya beliau bisa dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan seharusnya beliau itu bisa mendengar beberapa hadis Nabi. Coba kalau kita misalnya ngaji ketinggalan, sebagian kalian kadang ketinggalan ngaji, ketinggalan 10 menit misalnya, sudah berapa yang kalian tidak dapatkan? Bisa jadi banyak maklumat, sudah bisa 5, 6, 7 maklumat yang semestinya kamu dengar, tetapi tidak kamu dengar dari guru gara-gara terlambat. Ini pernah terjadi pada Abu Hurairah yang sebenarnya ada alasan. Abu Hurairah punya alasan, yaitu beliau ingin mandi junub dulu, bukan sengaja menghilang, bukan sengaja ghaib, tetapi karena beliau memang menurut beliau harus mandi dulu untuk kemudian menyusul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian beliau bisa tidak mendapatkan beberapa maklumat karena keterlambatan tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, karena Abu Hurairah selalu bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Abu Hurairah ini menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling banyak hadisnya. Tapi beliau tidak menulis, ini kekurangan beliau, kekurangan dari Abu Hurairah. Tetapi karena beliau terus-menerus bersama Nabi, tetap beliau paling banyak di dalam meriwayatkan hadis. Ada sahabat yang lain namanya Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As, putra dari Amr ibn al-As. Jadi di sini ada Abdullah yang disebut dengan al-Abadilah al-Arba'ah. Jadi ada sahabat Nabi yang mereka itu perawi hadis yang dijuluki dengan al-Abadilah karena namanya semuanya Abdullah. Ada 4 orang, yaitu yang di sini disebut Abdullah ibn Amr ibn al-As. Jadi putra dari Amr ibn al-As. Amr ibn al-As itu yang membantu Muawiyah bin Abi Sufyan dalam perang Siffin. Ini putranya, yaitu Abdullah, namanya Abdullah. Kemudian yang kedua ada putra Sayyiduna Umar bin Khattab, namanya Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Kemudian yang ketiga ada Ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Kemudian yang keempat ada putra dari Al-Abbas, namanya Abdullah ibn Abbas. Jadi ada 4 ini yang dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Perawi hadis yang juga sangat banyak meriwayatkan hadis yang kita sering mendengarnya. An Abdullah bin Umar, an Abdullah bin Mas'ud, an Abdullah bin Amr ibn al-As, an Abdullah bin Amr Umar. Ini 4 ini sering kita dengar ketika kita membaca hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kelebihan dari Abdullah bin Amr ibn al-As bahwa beliau itu bisa menulis, dan beliau menulis hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau juga tergolong sebagai orang yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita hendaknya juga meneladani. Kita apalah dibandingkan dengan para sahabat, tidak seberapa dari sisi kecerdasan, dari sisi kegobitan. Kita sama sekali tidak sebanding dengan kalangan para sahabat, sehingga kita membutuhkan untuk mencatat, membutuhkan kepada tulisan atau catatan yang kita catat dari seorang guru, apa yang kita dengar. Jangan seseorang itu mencukupkan diri dengan hanya mendengar, meskipun pada dasarnya
belajar ilmu agama itu adalah dengan mendengar. Itu pada dasarnya. Namanya talaqi yang paling tinggi yang kita pelajari di bagian pertama dari kitab ini, bahwa kaifiyatu at-tahammul yang pertama yang paling tinggi itu adalah as-sama' minasyaikh. Jadi mendengar dari guru itu yang paling tinggi. Nah, tetapi bukan berarti kita tidak mencatat. Nah, itu kan metode di dalam belajar ilmu agama harus kita dengar dari guru. Setelah kita dengar kita tulis. Nah, kita tulis apa yang kita dengar, seperti itu. Kalau seseorang tidak cukup belajar ilmu agama, kemudian hanya sekedar mutolaah, membaca apa yang tertulis. Karena pada dasarnya yang prinsip, yang pokok dalam belajar ilmu agama itu adalah dengan talaqi. Dengan talaqi yang paling tinggi adalah dengan cara mendengar langsung dari guru. Yang kedua, guru yang membaca, murid yang mendengar. Itu tingkatan yang kedua, seperti yang sudah kita pelajari di awal kitab ini. Nah, tentang kaifiyatut tahammul wal ada. Nah, tetapi tetap kita membutuhkan catatan seperti yang kemarin sudah kita jelaskan. Karena kita manusia, dan manusia sumiyal insan insana likathrati nisyanihi. Manusia itu disebut insan dalam bahasa Arab karena banyak nisyannya, banyak lupanya. Nah, kalau kita nggak mencatat, dipastikan kita akan lupa. Dipastikan kita akan lupa, apalagi modelnya orang-orang seperti kita. Bahkan mungkin ada di antara kalian keluar dari ruangan ini sudah langsung lupa, seperti sedia kala sebelum masuk ke ruangan ini dan setelah masuk ke ruangan ini sama saja. Tadi apa yang kamu dapat? Apa ya? Lupa saya. Nah, bisa jadi seperti itu. Padahal baru saja keluar. Bagaimana kalau sudah seminggu yang lalu ditanya apa yang kamu dapat selama 1 minggu? Bisa jadi dia jawabannya la adri, Allahu a'lam. Dia mengatakan seperti itu karena apa? Karena memang nggak ada catatan dia, nggak ada catatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sudah kita jelaskan kita harus mencatat, tapi bagi kita yang mencatat harus menunjukkan catatan kita kepada guru untuk dikoreksi agar tidak ada kesalahan. Pertama, dalam hal murajaah kemarin sudah kita sampaikan, meskipun dalam majelis yang lain, bahwa Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah setiap kali habis pelajaran, maka beliau memerintahkan para muridnya untuk berkumpul murajaah bersama. Ini kan dalam rangka juga ini. Masing-masing membaca catatannya masing-masing. Yang ini membaca catatannya, itu baca catatannya, agar memastikan bahwa apa yang ditulisnya itu benar. Karena setiap orang itu mencatat sesuai dengan apa yang dia dengar. Dan itu hampir dipastikan ada perbedaan-perbedaan. Kalau kita misalnya 10 orang belajar di kelas yang sama, di majelis yang sama. Kemudian setelah daras selesai, mereka berkumpul, baca masing-masing catatannya. Itu bisa berbeda-beda dan hampir dipastikan beda. Karena setiap orang dia mendengar, kemudian dia mengungkapkan atau membuat ibarah dari apa yang dia dengar, itu sesuai dengan apa yang dia dengar. Dan apa yang dia dengar itu bisa berbeda-beda. Meskipun sebenarnya kalimat dari syekh, kalimat dari guru itu sama, tetapi pendengaran murid itu kan bisa berbeda-beda. Mungkin gurunya terlalu cepat, ada yang tertinggal, kalimat yang tertinggal dari dia, dan seterusnya. Maka dibutuhkan halaqah itu, murajaah itu, untuk memastikan bahwa catatan mereka itu semuanya sama, pemahamannya semua sama. Kalau 10 orang, maka pemahamannya semuanya
sama, catatannya juga sama yang mereka dapatkan dari guru. Setelah itu kalau ditasrihkan lagi kepada guru, diperiksa, dilihat, maka kamu akan memiliki buku catatan yang mu'tamad, yang mu'tabar, yang bisa dibuat pegangan. Mu'tamad itu yang bisa dibuat sebagai pegangan. Karena kalau tidak, sebuah buku itu tidak mu'tamad, tidak bisa dibuat pegangan, karena itu catatan pribadi yang bahkan belum ditashih oleh sesama, apalagi oleh gurunya, maka itu membahayakan juga. Itu akan membahayakan juga. Karena tulisan itu kan akan terus menyebar, terus akan menyebar. Ketika yang menyebar itu keliru, dia mengklaim, ini saya mendengar dari guru saya si fulan, padahal gurunya nggak pernah mengatakan hal yang seperti itu. Karena dia klaim dan dia yakin bahwa ini betul-betul saya mendapatkannya dari guru saya mendengarnya langsung. Tetapi dia nggak tasrih, dia tidak tasrihkan ke guru. Ternyata dia salah memahami dari apa yang dikatakan oleh guru, atau ada kalimat-kalimat yang tertinggal dari apa yang disampaikan oleh gurunya. Akhirnya dia tulis dan diklaim itu sebagai perkataan gurunya, padahal itu bukan perkataan gurunya. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat berbahaya. Karena itulah maka kita nanti di sini semestinya ada mekanisme seperti itu. Di akhir tahun itu ada tashih dari buku-buku catatan para santri. Nanti akan kita adakan yang seperti itu, insya Allah. Jadi setiap kelas mengumpulkan bukunya untuk kemudian ditashih oleh buku catatannya, untuk ditashih para ustadz, agar kamu nanti setelah itu memiliki catatan yang mu'tabar, bukan catatan sekedar catatan, tetapi ini catatan yang luar biasa karena bisa menjadi pedoman untuk ilmu yang kita miliki. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita lanjutkan lagi hadis yang berikutnya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Yahya bin Sulaiman. Qala haddatsani ibnu Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Shihab an Ubaidillah bin Abdullah an ibn Abbas annahu qala lamma ishtadda bin nabiyyi waja'uhu. Lamma ishtadda tatkala dadi kuat bin nabiyyi kelawan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa waja'uhu sakite kanjeng Nabi. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, "Ituni nekakno sapa sira kabeh ing ingsun bi kitabin kelawan alat tulis." Bi kitabin kelawan alat tulis, di sini maksudnya bukan kitab tetapi alat untuk menulis. Bi kitabin kelawan alat tulis, aktub nulis sapa ingsun lakum kanggo sira kabeh kitaban ing tulisan la tadillu kang ora sesasar sapa sira kabeh ba'dahu ing dalam sause kita. Qala Umar, qala wasdawu sapa Umar bin Al-Khattab, inna nabiyya saat temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ghalabahu melindih ing kanjeng Nabi apa alwajahu sakit. Wa indana lan iku ing dalam ngersane kita kitabullahi utawi kitab Allah Al-Qur'an. Hasbuna nyukupi ing kita apa kitabullah. Fakhtalafu mongko nuli khilaf beda pendapat sapa sahabat. Wa kasra lan dadi akeh apa Allah-ghatu suwara. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, kumu jumenenga sapa ingsun anni saking ingsun wala yambaghi lan ora seyukyane indi ing dalem ngersa ingsun apa atanazuhu perselisihan. Fa kharaja nuli metu sapa Ibnu Abbas yaqulu dawuh sapa Ibnu Abbas innar raziyata satamane musibah kullar raziyata
ya sekabehane musibah mahala iku ma barang halakan nutup baina Rasulillahi ing atase antarane Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa baina kitabihi lan ing dalam antarane kitabe Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nah, hadis ini sangat penting untuk dipahami dengan pemahaman yang benar. Karena hadis ini diklaim oleh sebagian kelompok di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sebagai pemicu terjadinya perbedaan-perbedaan di kalangan para sahabat terkait dengan masalah pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada saling klaim yang nanti kita jelaskan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, ketika sakit Nabi itu sudah sangat kuat menjelang wafatnya. Jadi ini terjadi 4 hari sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada hari Kamis. Nabi wafat pada hari Senin, jadi Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nah, jadi ini terjadi pada hari Kamis. Beliau sakitnya bertambah sangat keras, sangat kuat sakit beliau. Ketika beliau dalam kondisi yang sangat berat sakitnya, kemudian beliau bersabda, tolong ambilkan saya alat tulis. Beliau meminta kepada para sahabat yang ketika itu yang hadir ada para sahabat dan juga ada ahlul bait Nabi, keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian para sahabat. Nabi meminta agar diambilkan alat tulis untuk menulis. Maksudnya tentu saja memerintahkan orang lain untuk menulis apa yang beliau ingin sampaikan. Karena Nabi seperti yang kemarin kita sampaikan, beliau ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca yang tertulis. Nah, beliau ummi. Maka ketika beliau mengatakan aktub lakum, maksudnya beliau akan memerintahkan salah seorang sahabat yang bisa menulis untuk menulis apa yang ingin beliau sampaikan menjelang wafatnya. Nah, beliau mengatakan tolong ambilkan saya alat tulis agar aku bisa menyuruh salah seorang di antara kalian untuk menulis. Yang apabila dengan tulisan yang dengan itu maka kalian tidak akan tersesat setelahnya. Para ulama menjelaskan kitaban di sini maksudnya adalah kitaban fil ahkam. Jadi sebuah tulisan tentang masalah hukum Islam yang agar umat Islam itu tidak tersesat di dalam setelahnya. Karena sudah ada tulisan tersebut sehingga tidak terjadi perselisihan di antara umat Islam. Qala Umar, kemudian Umar mengatakan, inna nabiyya ghalabahul waja'u wa indana kitabullah hasbuna. Kemudian Umar punya pendapat lain. Nah, di sini Umar mengatakan sesungguhnya Nabi itu ghalabahul waja', artinya beliau sudah sangat berat sakitnya. Kasihan Nabi, artinya beliau berpandangan kasihan Nabi apabila kemudian beliau itu diambilkan alat tulis untuk kemudian mengimla apa yang beliau ingin sampaikan. Wa indana kitabullah, kita sudah punya Al-Quran, hasbuna, kita sudah cukup dengan Al-Quran, kata Umar bin Khattab. Artinya nggak usah diambilkan alat tulis sesuai dengan permintaan Nabi, karena Nabi beliau sedang berat sakitnya. Kasihan, biar beliau bisa istirahat, agar beliau tidak memaksakan diri untuk mengimla tentang sesuatu yang ingin ditulis.
Itu pentingnya sebuah tulisan sampai Nabi menjelang wafatnya pun masih menginginkan agar beliau ada yang menulis tentang apa yang akan beliau sampaikan. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika itu beliau agar apa yang diinginkan Nabi itu tidak diikuti. Kita sudah cukup dengan kitab Allah. Di sini sudah ada Al-Quran. Kita sudah punya Al-Quran. Sudah cukup. Sudah nggak usah lagi karena kasihan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah hal yang menunjukkan kecerdasan dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar memahami bahwa apa yang akan dilakukan oleh Nabi itu bukan sesuatu yang wajib. Ini yang perlu kita garis bawahi, bahwa Nabi itu ingin mengimlakkan sesuatu yang itu hukumnya bukan wajib. Gitu. Karena seandainya itu wajib, pasti ketika itu Nabi tidak diam. Di sini Nabi ketika Umar seperti itu, Nabi mensetujui apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dalam hadis ini tidak ada Nabi kemudian tetap meminta agar dikasih agar dikasih alat tulis. Tidak. Nah, tetapi Nabi tidak mengingkarinya, tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar untuk menyetop tidak ngasih alat tulis, untuk tidak menulis. Itu karena Sayyidina Umar beliau paham, kan sudah ayat di antara ayat yang akhir diturunkan, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Artinya hari ini sudah Allah berfirman yang maknanya hari ini sudah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Artinya ini sudah cukup. Apa yang ada dalam Al-Quran sudah cukup. Kemudian di sini Nabi SAW sedang sakit, maka jangan sampai kemudian beliau itu semakin berat sakitnya karena untuk mendikte sesuatu yang itu hukumnya tidak wajib untuk dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka faktalafu, di sini mereka terjadi perselisihan di antara para sahabat. Gimana ini Nabi minta, tapi beliau sakit. Nah, satu sisi mengatakan ya kita kasih. Nabi kan minta untuk minta diambilkan alat tulis untuk menulis. Sebagian seperti Sayyidina Umar, jangan dikasih, beliau sedang sakit berat. Kasihan nanti kalau beliau dikasih untuk mengimlakkan sesuatu karena sakitnya, karena kondisi sakitnya. Karena memang Sayyidina Umar itu kan beliau semua sahabat ya, termasuk Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, beliau sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak ingin terjadi apa-apa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Umar bin Khattab itu termasuk yang awalnya nggak percaya dengan berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mau membunuh setiap orang yang mengatakan Nabi itu sudah wafat. Beliau tidak meyakini bahwa Nabi itu akan abadi, tidak akan wafat, enggak. Beliau meyakini, tetapi dalam pemahaman beliau bahwa Nabi Muhammad akan wafat setelah mereka, setelah para sahabat, bukan sebelumnya. Itu yang tidak yang tidak atau itu yang difahami oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga beliau nggak terima dengan berita tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berpidato di antara mereka. Kemudian Sayyidina Umar baru beliau bisa menerima tentang apa yang terjadi. Jadi dalam hal ini beliau juga, ini 4 hari sebelum wafatnya Nabi, beliau ingin Nabi itu diringankan. Nabi itu sedang berat sakitnya, agar beliau tidak kepayahan, agar beliau tidak semakin berat sakitnya. Apa yang diminta tidak usah dikasih, kata beliau.
karena akan memberatkan beliau. Toh apa yang akan beliau sampaikan bukan sesuatu yang wajib. Itu menurut Sayyidina Umar. Kenapa beliau tahu itu bukan sesuatu yang wajib? Karena ada ayat yang sebelumnya turun mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Ini sudah cukup. Apa yang diturunkan Al-Quran itu sudah cukup. Maka apa yang akan disampaikan oleh Nabi itu bukan bagian dari Al-Quran. Maka itu kalaupun tidak ditulis tidak apa-apa. Itu dalam pandangan beliau. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi di sini, apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar, Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak ngotot untuk kemudian tetap minta diambilkan, enggak. Nabi kemudian diam. Nabi kemudian diam, menunjukkan apa? Diamnya Nabi menunjukkan bahwa Nabi setuju dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini penting untuk dipahami, karena sebagian orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah, mereka mengatakan, dan ini Ibnu Abbas di akhir juga mengatakan bahwa kemudian terjadi musibah di kalangan umat Islam setelahnya, itu diantaranya terpicu oleh ini, terpicu oleh hadis ini, yaitu tentang masalah tulisan ini. Sebagian ada yang berpendapat, orang-orang Syiah itu berpendapat bahwa Nabi sebenarnya ingin menulis surat wasiat, menulis surat wasiat yang isinya Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Tetapi dihalangi oleh Umar bin Khattab sehingga nggak jadi menulis surat wasiat itu. Di sini yang kemudian menjadi prahara di tengah umat Islam. Tetapi yang benar apa yang tadi sudah kita jelaskan. Nabi bukan ingin menulis surat wasiat tentang pengganti beliau, tetapi beliau ingin menulis, mengimlakkan tulisan tentang masalah hukum yang itu tidak wajib, sesuatu yang tidak wajib. Buktinya apa? Buktinya di sini Nabi tidak kalau bahasa kita ini tidak ngengkel untuk tetap diambilkan itu, tetapi Nabi menyetujui apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi mereka mengklaim itu, mereka mengklaim. Jadi Umar sengaja menghalangi. Makanya orang-orang Rafidhah itu sangat benci terhadap Abu Bakar, terhadap Umar, terhadap Sayyidina Utsman. Bahkan mereka mengkafirkan mereka semuanya. Karena menurut orang-orang Syiah yang Rafidhah, mereka menganggap bahwa yang berhak untuk menjadi khalifah setelah Rasulullah, menjadi khalifatul Rasulullah adalah Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi yang beranggapan itu bukan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali enggak. Mereka para orang-orang yang mengklaim sebagai pengikut Sayyidina Ali, tetapi Sayyidina Ali bari'un anhu. Beliau terbebas dari mereka, orang-orang yang klaim sebagai pengikutnya, sebagai pendukungnya. Sayyidina Ali ikut membaiat Sayyidina Abu Bakar, ikut membaiat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Para sahabat yang 4 ini nggak ada riwayatnya mereka bertengkar satu dengan yang lainnya. Mereka saling mencintai satu dengan yang lainnya. Itu yang penting untuk kita pahami agar kita tidak terjerumus dalam apa istilahnya itu, dalam tamwih atau klaim-klaim dari mereka terkait dengan masalah hadis ini. Yang mereka mengklaim bahwa ini Nabi mau nulis wasiat tentang pengganti beliau setelah wafat beliau, tetapi dihalangi oleh Umar bin Khattab, kata mereka. Padahal nggak seperti itu. Umar bin Khattab karena cintanya terhadap Nabi, beliau kasihan terhadap Nabi. Sakitnya sudah sangat berat. Kemudian beliau harus mengimlak sesuatu untuk ditulis. Itu sesuatu yang nanti menjadikan Nabi lebih berat lagi. Maka jangan dilakukan, toh itu tidak wajib. Itu dalam pemahaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi
ala kulli hal terjadi perselisihan di antara para sahabat yang hadir di situ dan Ahlul Bait. Memang terjadi perselisihan untuk mengikuti kemauan Nabi atau tidak. Di satu sisi Nabi minta, di satu sisi Nabi sedang sakit berat. Nah, yang tidak semestinya itu untuk diperberat lagi dengan hal-hal yang sifatnya tidak wajib. Perbandingannya kalau kita, misalnya ada sebagian anggota keluarga kita sudah sakit keras, kemudian dia minta sesuatu, apakah setiap permintaan dia diikuti? Kan tidak. Kalau itu membahayakan orang yang sakit, tentu keluarganya gak akan ngasih. Karena kalau dikasih nanti tambah berat sakitnya. Nah, ini juga karena sayangnya dan cintanya Sayyidina Umar terhadap Rasulullah, beliau berpendapat kalau usah diikuti. Artinya kemudian dikatakan fakhtalafu, terjadi perselisihan di antara mereka, wa kathural laghatu wa kathural laghatu. Artinya suara di antara mereka menjadi banyak. Nah, jadi ini kejadiannya seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan qumu anni wala yanbaghi indi at-tanazu'. Artinya beliau berdirilah kalian dariku, hendaknya tidak seyogyanya kalian berselisih di hadapanku. Nah, di sini fakharaja Ibnu Abbas, perlu kita pahami fakharaja Ibnu Abbas di sini maksudnya Nabi keluar, siapa? Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas yang meriwayatkan hadis ini, itu keluar dari majelis beliau menyampaikan hadis, bukan keluar dari dari ruangan tempat Nabi ketika itu sakit, bukan. Ini sudah titik ya, sampai walayam bagi indi at-tanazu', itu sudah titik untuk riwayat ini. Karena Abdullah bin Abbas ya tidak ikut, tidak bersama Nabi, tidak bersama sebagian para sahabat, tidak banyak para sahabat ketika itu yang berkumpul mendampingi Rasulullah ketika sakit. Tadi kita sampaikan ada Ahlul Bait, sebagian dari Ahlul Bait, dan ada sebagian sahabat termasuk Umar bin Khattab yang ada di tempat Rasulullah wafat ketika dalam peristiwa ini. Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis, tetapi beliau tidak bersama mereka ketika itu. Maka fakharaja Ibnu Abbas, yang dimaksud Ibnu Abbas keluar itu maksudnya keluar dari majelis di mana Ibnu Abbas menyampaikan hadis ini. Beliau kan yang meriwayatkan hadis ini. Ketika beliau sudah sampai di situ, kemudian Ibnu Abbas keluar. Itu maksudnya keluar dari majelis ilmu, majelis hadis yang beliau berada di saat itu. Seraya beliau mengatakan innar raziyata kullar raziyati mahala baina Rasulillah wa baina kitabihi, bahwa musibah, raziyah itu musibah yang terjadi, itu kemudian adalah apa yang terjadi di sini ketika sebenarnya di satu sisi kalau misalnya jadi ketika itu Nabi menulis apa yang menulis, maksudnya memerintahkan sebagian sahabat yang bisa menulis untuk menulis, maka nggak akan terjadi, sebenarnya nggak akan terjadi musibah seperti yang terjadi berikutnya. Meskipun Umar tidak bisa disalahkan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam hal ini tidak bisa disalahkan. Tetapi seandainya benar-benar ketika itu ditulis, Nabi mengimlakkan apa yang ingin ditulis, maka sudah nggak ada khilaf, ketika itu nggak ada perselisihan lagi. Kenapa? Karena jelas apa yang ditulis Nabi itu sebenarnya apa, itu yang ingin ditulis Nabi itu sebenarnya apa, itu sudah diketahui oleh semuanya. Nah, karena itu nggak terjadi, sehingga kan misterius apa sebenarnya yang akan ditulis oleh Nabi ketika itu. Sehingga terjadi penafsiran yang sebagian itu ekstrim penafsirannya. Jadi yang harus kita pahami di sini bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu mencegah untuk mengikuti
keinginan Nabi. Pertama, alasannya Nabi sedang sakit berat. Kemudian dalam rangka meringankan sakit beliau, maka tidak diikuti. Kemudian Umar bin Khattab tahu bahwa yang akan ditulis, karena beliau orang yang cerdas, beliau tahu bahwa yang akan ditulis bukan sesuatu yang wajib. Kenapa kok bukan sesuatu yang wajib? Karena sudah ada ayat yang menjelaskan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka beliau memahaminya seperti itu. Itu pemahaman dari Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ternyata ini yang lebih penting, yang berikut ini. Ternyata Rasulullah itu tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Ini hujjah yang penting. Rasulullah tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar. Tidak mengingkarinya Rasulullah terhadap perbuatan Sayyidina Umar menunjukkan Rasulullah setuju, nggak apa-apa. Artinya nggak apa-apa. Itu maknanya. Makna diamnya Nabi itu adalah tidak apa-apa, nggak ditulis juga nggak apa-apa. Karena itu bukan sesuatu hal yang wajib hukumnya untuk ditulis, untuk disampaikan. Bisa dipahami ya. Ini hadis ini sangat penting, jangan sampai kemudian orang tidak memahaminya. Karena jika seseorang itu hanya sekedar membaca tanpa talaqi, maka bisa memahami yang keliru terkait dengan itu, terkait dengan masalah hadis ini. Nah, hadis ini dimasukkan di sini dalam bab tentang pentingnya menulis ilmu. Nah, sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di saat beliau sakit keras 4 hari sebelumnya masih ingin beliau mengimlakkan sesuatu agar ditulis oleh sebagian para sahabat. Nah, menunjukkan pentingnya sebuah tulisan. Kalau seseorang itu sudah meninggal dunia, maka dengan tulisan yang dia buat, maka itu bisa menjadi amal jariah bagi seseorang. Coba bagaimana misalnya Imam Al-Bukhari, sebanyak apa pahala yang beliau dapatkan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dari satu abad ke abad berikutnya, sudah puluhan abad terlewatkan. Apa yang beliau tulis tetap dibaca oleh umat Islam. Ilmunya tetap menyebar. Bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana dengan Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu yang ilmunya karena ditulis oleh beliau dan oleh murid-murid beliau sampai sekarang ilmunya tetap menyebar luas. Apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang beliau sampaikan ditulis semuanya oleh para sahabat, sehingga sampai pada masa sekarang masih kita bisa mendengar hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting kalau kita menulis, misalnya menulis ilmu yang kita dapatkan dalam sebuah buku, itu sesuatu hal yang penting untuk dilakukan. Tapi ya harus orang yang ahli tadi, harus orang yang ahli. Yang kedua tadi harus ditasfihkan, jangan sampai untuk tidak ditasfih. Karena pada masa sekarang banyak sekali orang mengarang buku itu tanpa ditasfih. Orang mengarang buku dalam agama itu tanpa ditasfih kepada orang yang ahli. Karena tujuan seseorang menulis buku pada masa sekarang itu banyak diantaranya tujuannya bisnis, tujuannya mencari uang, itu tujuan utamanya. Sehingga kalau semakin bestseller maka semakin bagus. Kalau semakin cepat mendatangkan uang. Kalau lambat-lambat masih ditasih sini, tasih sana, kapan dapatnya uang? Bisa nggak dapat itu. Kalau dia segera cetak, segera laku, kan semakin cepat mendatangkan hasil, mendatangkan uang. Itu.
Sehingga kadang judul bukunya pun dibuat sesuatu yang sangat menarik untuk menarik orang yang membacanya. Tetapi isinya ternyata banyak kesalahan-kesalahan. Baik itu kesalahan murni, kesalahan dari sang penulis karena tidak tadi apa yang dia dengar dari gurunya itu tidak dia tidak dia tasrifkan itu. Atau kebanyakan sekarang orang menulis buku bukan dari hasil pendengaran dia, bukan hasil dari pendengaran dia, tetapi dari hasil bacaan. Itu kebanyakan sekarang. Jadi orang menulis itu dari hasil bacaan dia, dari kitab-kitab yang dia baca sendiri. Itu. Sehingga saya juga menulis beberapa buku. Ada sekitar 15 buku penjelasan terhadap kitab-kitab. Seperti yang kalian tahu, ada beberapa kitab. Itu sering saya ditanya, ini referensinya dari mana? Saya juga bingung, nggak ada referensinya. Karena di belakang kadang nggak kita tulis referensinya. Karena kalau karya ilmiah itu kan ada footnote-nya. Ada footnote di bawah, catatan kaki. Ini diambil dari kitab apa, ini diambil dari kitab apa, ini diambil dari kitab apa. Sementara yang kita tulis itu bukan diambil dari kitab apa, tetapi apa yang kita pahami dan apa yang kita dengar dari guru kemudian kita tulis. Bukan sesuatu yang diambil dari kitab ini dan itu yang kita baca sendiri, bukan seperti itu. Sehingga sering ada sebagian orang yang protes, tolong diberi referensi misalnya. Bisa saja, saya yakin semuanya ada referensinya. Tetapi kan itu pekerjaan tambahan. Pekerjaan tambahan harus cari-cari referensinya. Bukan dari referensi kemudian, karena cara kerjanya beda. Kalau mereka yang menulis, biasanya sebagian besar mereka cari referensi dulu baru ditulis. Ini kan ditulis dulu baru cari referensi, kan jadi repot. Sementara yang kita tulis adalah apa yang kita dengar dari guru-guru kita. Nah, sehingga ini kalau orang awam mereka tidak membutuhkan itu, Apa yang kita jelaskan kadang mereka itu bingung, ini kayak saya nggak pernah dengar yang seperti ini, atau saya nggak pernah lihat di kitab-kitab. Mereka bilang seperti itu. Ini kok penjelasannya kok rinci. Sementara saya misalnya Sulamut Taufik, saya nggak melihat dalam syarah-syarah Sulamut Taufik ada penjelasan kayak gini. Ini penjelasannya dari mana? Ada yang bertanya seperti itu. Nah, di sini bedanya. Makanya kalau kitab-kitab para ulama dulu kan nggak ada referensinya di bawah footnote-nya. Yang ngasih kan siapa? Yang ngasih kan belakangan. Kita yang belakangan yang kemudian perlu memberikan referensi untuk memperkuat. Nah, memang ya diperlukan, referensi itu diperlukan, tetapi bukan kita menulis sesuatu yang merupakan hasil bacaan kita murni. Nah, yang tertulis adalah apa yang kita dengar dari guru, yang kemudian sudah mu'tamad, sudah ditasrifkan ke banyak teman, banyak orang. Kemudian setelah itu baru kalau memang ingin sempurna ya dicarikan referensinya, agar dari kitab apa agar kemudian bertambah lebih yakin dan lebih kuat. Hadirin rahimakumullah. Ini dalam rangka agar apa yang kita tulis itu minim dari kesalahan. Kalau kosong dari kesalahan, nggak mungkin sesuatu yang nggak mungkin, sesuatu yang jauh kemungkinannya terjadi. Karena kitab-kitab para ulama, mereka mengatakan sebanyak apapun orang yang mentasrif, selalu saja ada yang keliru, apakah itu salah tulis dan sebagainya. Apalagi jika nggak ditasrif sama sekali, maka akan menjadikan itu kemungkinan akan kekeliruannya itu akan banyak. Makanya tulisan-tulisan saya itu pertama dieksplor dulu kepada melalui media, agar mereka mengkritisi, oh ini begini.
baru kemudian kan yang membaca banyak. Nah, ketika terjadi kekeliruan pasti ada yang chat, oh ini keliru, pasti ada ini keliru, kemudian kita ralat. Itu saringannya, karena orang menulis bisa keliru, apalagi HP-nya kurang bagus, kadang dia jalan sendiri dan sebagainya, atau nulisnya di komputer terlalu cepat dan sebagainya, kurang koreksi, dan itu bisa menimbulkan kekeliruan. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Kita membaca surah